Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Putri Rosa Fernanda. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi hukum jaminan. Jaminan merupakan sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman uang atau hutang. Hukum jaminan merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Asas dalam hukum jaminan yaitu asas publisitas, asas spesialitas, asas tak dapat dibagi-bagi, asas inbelzistelling, dan horizontal. Penggolongan jaminan diantaranya jaminan umum dan jaminan khusus seperti gadai, hipotek, hak retensi, dan akta pengakuan hutang. Jaminan pokok, utama, dan tambahan, serta jaminan kebendaan dan perorangan seperti pribadi, perusahaan, dan bank garansi. Perjanjian jaminan memiliki sifat aksesorir, yakni perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Sifat aksesorir hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum, yakni timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya, dan jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian tambahan ikut batal. Dasar hukum jaminan diatur dalam pasal 1131 dan KUA Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara kekecualian, biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya yang harus didahulukan. Hak penerima gadai menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan hak pemberi gadai berhak atas barang gadai bila hutang, pokok, bunga, dan biaya lain telah lunas. Gadai diatur dalam buku 2 BW yaitu pada pasal 1150 sampai 1160. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perserikatan. Unsur-unsur hipotek meliputi harus ada benda yang dijaminkan, bendanya benda tak bergerak, dilakukan oleh orang yang berhak memindah tangankan benda jaminan, ada sejumlah uang dalam perjanjian pokok dan ditetapkan dalam suatu akta otentik, dan benda objek jaminan bukan untuk dimiliki, hanya sebagai jaminan hutang saja. Asas-asas hipotek terdiri dari publisitas, yakni harus didaftarkan dalam register umum agar masyarakat, khususnya pihak ketiga, dapat mengetahui. Sedangkan asas yang kedua, asas spesialitas, merupakan benda-benda yang dijaminkan ditunjuk secara khusus serta objek hipotek diatur dalam pasal 1164 KUH Perdata. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Unsur pokok hak tanggungan meliputi hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA, dan hutang yang dijaminkan yakni hutang tertentu.
perjanjian hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya karena adanya perjanjian lain yang disebut sebagai perjanjian induk. Perjanjian induk bagi perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijamin, dan dengan kata lain perjanjian hak tanggungan merupakan suatu perjanjian aksesoris. Menurut pasal 10 ayat 1 UU HT menentukan bahwa perjanjian untuk memberikan hak tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Pemberi fidusia adalah orang yang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Objek fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda yang berwujud maupun tidak terwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.